Gadis dan pemuda ini memiliki kontak fisik bibir bertemu bibir. Seluruh kekuatan sihir suara nyanyian dari gadis itu telah berpindah ke pemuda itu. Saat dia pergi makan hanya tak sengaja menyanyikan sesuatu dengan ringan mengeluarkan suara. Semua orang sudah terpesona dan mengerumuninya untuk meminta tanda tangan. Suara nyanyiannya yang dikeluarkan melalui pengeras suara membuat kerumunan orang asing tiba-tiba menjadi penggemarnya tanpa disadari. Gadis itu ingin mendapatkan kembali sihirnya tetapi tidak tahu bagaimana cara memindahkannya kembali ke dirinya sendiri. Sehingga dia menyusun rencana untuk mendekatinya. Gadis ini adalah Tong Yusin yang memiliki kemampuan khusus yang dapat membuat pihak lain mencintainya hanya dalam waktu satu lagu. Jika berbicara tentang musisi yang mampu menciptakan lagu secara daring saat ini, belum ada yang bisa melampaui gadis Tong Yusin ini karena dia memiliki kalung ajaib. Benda itu memberinya kekuatan cinta. Meneer melihat dia terus-menerus bermain game dan tidak fokus berlatih karena besok adalah hari perilisan album. Tetapi gadis itu tidak peduli karena dirinya punya kemampuan, cukup bernyanyi saja, semua orang akan menyukainya. Meneer mengatakan dia tidak bisa bergantung pada kemampuan itu untuk bernyanyi, tetapi Tong Yusin tidak mau mendengarkan karena kalung itu akan selamanya menjadi miliknya. Jadi dia berhak untuk bermalas-malasan. Meneer mendesak Yusin untuk bangun dan menemui guru musik karena hari ini dia sudah memesankan sesi latihan kilat untuknya. Begitu menuruni tangga, Yusin langsung terpesona oleh ketampanan guru musik yang sedang duduk bermain piano, terlihat sangat romantis. Dalam sekejap, Yusin mengenakan gaun putri yang sangat cantik, lalu mulai memasuki sesi pelajaran dengan guru musik. Pria tampan ini bernama Tang Yutong. Setelah perkenalan singkat, dia langsung mulai mengajar. Dia meminta Yusin mengerjakan satu set soal teori musik dasar untuk menilai fondasinya, tetapi gadis itu ingin langsung masuk ke latihan vokal. Mengandalkan kemampuannya, Yusin mengajukan tantangan bahwa dia akan membuat Yutong jatuh cinta padanya hanya dengan satu lagu, lalu menunjukkan sikap yang sangat genit. Namun, beberapa kalimat yang dinyanyikannya terdengar seperti kerbau melenguh, membuat Yutong tidak tahan. Jadi, kemampuan ajaib Yusin tidak berpengaruh pada Yutong, malah hanya membuatnya semakin kesal. Akhirnya, dia menolak mengajar seorang pembalas dendam seperti Yusin, lalu menenteng tasnya dan pamit pulang. Membalikan badan untuk mengambil kembali set soal, gadis itu mengira dia sudah luluh dan berubah pikiran. Tindakan Yusin seperti itu menunjukkan dia tidak menghargai musik, jadi Yutong tidak menghargainya dan memintanya untuk sedikit menghormati musik. Kemudian, saat kedua belah pihak saling tarik-menarik, mereka tidak sengaja bersentuhan ringan lalu jatuh berguling di tanah. Takdir mengatur agar Yusin mencium bibir Yutong secara tidak sengaja, tetapi penuh makna. Saat ini, kalung itu tiba-tiba menunjukkan sihirnya, tetapi belum jelas apa itu. Karena sangat malu, Tang Yutong langsung pergi, meninggalkan Yusin dalam kebingungan. Ketika kembali ke sekolah, Profesor Wang mengingatkan Tang Yutong agar lebih berhati-hati saat bekerja di lain waktu. Mungkin ini pertama kalinya dia menjadi guru les, jadi dia belum tahu cara mengatasinya. Yutong mengakui kesalahannya dan akan meminta maaf sendiri kepada penyanyi Tong Yusin itu. Sudah kesal, sesampainya di rumah dia melihat adiknya TT adalah fanboy sejati Tong Yusin. Dia sedang meliuk-liuk mengikuti musik gadis itu, membuat Yutong merasa dada sesak. Dia meminta adiknya segera mematikan musik lalu membersihkan rumahnya berantakan seperti kandang babi. Yutong menghina idolanya, TT malah menunjukkan sikap kurang ajar kepada kakaknya. Dia berpendapat penyanyi itu sangat baik dan memiliki suara yang penuh sihir. TT teringat janji Yutong sebelumnya yang akan mengajaknya bertemu penyanyi Yusin, tetapi setelah kejadian tadi, tidak akan ada. Ya, adik bodoh. Malam itu, Tong Yusin melanjutkan live stream dan bernyanyi untuk para pendengarnya. Adiknya TT juga mengajak Yutong untuk melihat bagaimana idola kesayangannya menampilkan suara nyanyiannya secara daring. Namun tidak disangka, ketika Yusin mulai bernyanyi, bahkan seorang fanboy seperti TT pun tidak tahan, memegang kepala dan berteriak dalam keputusasaan. Di siaran langsung, Yutong terus-menerus menerima komentar yang mengecam dan mencela suara nyanyiannya tidak seperti yang mereka pikirkan. Ketika Yusin melihat dirinya, kalung itu telah menghilang tanpa jejak. Karena terlalu bosan, TT mengajak Yutong pergi berkaraoke untuk menghilangkan stres. Sekarang sudah sadar belum, adikku? Mulai sekarang tidak ada lagi fan-fanan. Lalu giliran Yutong mulai bernyanyi, tiba-tiba ada sihir yang membuat suara nyanyiannya menjadi sangat memikat. Tidak berbeda dengan saat TT mendengarkan penyanyi wanita Yusin itu bernyanyi. Pulang ke rumah dengan penuh rasa ingin tahu, Yutong menemukan di lehernya tiba-tiba ada kalung aneh yang tidak mau lepas meskipun ditarik terus. Puncaknya adalah ketika pergi makan malam, Yutong tak sengaja menyanyikan sesuatu dengan ringan saja. Semua orang di sekitar sudah mengerumuni meminta tanda tangannya. Dia tidak mengerti apakah ada yang mengerjainya atau ada sihir yang mengendalikan. Saat sedang berkeliaran di jalan, penyanyi Tong Yusin datang menjemputnya masuk ke mobil untuk berbicara.
dan dia juga sedang perlu mencari wanita itu untuk melihat masalah apa yang sedang dihadapinya. Yusin mengatakan dia sedang memegang barang miliknya, bahkan ingin memilikinya, membuat pemuda itu tidak mengerti sama sekali. Ternyata sebelumnya ketika mencari di rumah untuk melihat kemana suara nyanyiannya menghilang, Yusin menemukan lembar soal musik Yutong. Mengingat kali itu mereka berdua berciuman, Yusin menyadari mungkin Yutong yang telah mencuri suara nyanyiannya. Di dalam mobil, Yusin berniat mencium Yutong untuk mengambil kembali suara nyanyiannya, tetapi dihentikan olehnya. Dia menyadari kalung di lehernya adalah milik Yusin, tetapi dia bertanya-tanya mereka baru bertemu sekali dan bahkan belum 30 menit. Bagaimana dia bisa mencurinya? Yusin tidak ingin mengungkapkan bahwa kalung itu memiliki sihir, jadi dia meminta Yutong untuk mengembalikannya padanya. Karena tidak bisa melepaskannya secara alami, Yusin ingin melakukan ciuman itu lagi dengan Yutong, tetapi dia menolak. Dia mengatakan Yusin sebagai perempuan sungguh murahan, apalagi selalu membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi dia langsung pergi. Sebelum dia pergi, Yusin sempat berpesan agar selama waktu ini, dia mohon untuk tidak bernyanyi. Yutong dipenuhi pertanyaan. Adiknya Tete berlari memeluk Yutong untuk mengukur detak jantung, melihat apakah ada perubahan karena mengira dirinya berubah jenis kelamin. Mengingat pesan Yusin sebelumnya untuk tidak bernyanyi, Yutong mencoba menyanyikan beberapa baris lagu yang membuat Tete tiba-tiba berdiri tegak. Mengingat insiden yang terjadi sebelumnya, Yutong menyadari bahwa perkataan Yusin sepertinya benar. Dia mengikat adiknya Tete dan mulai membayangkan cara menggunakan kekuatan kalung itu. Menciptakan suara yang menyerupai nyanyian akan membuat pihak lain terpesona, dan waktu efek sihir adalah 1 jam. Bahkan suara nyanyian yang direkam pun berpengaruh pada pihak lain. Tidak heran Tong Yusin memiliki penggemar sebanyak itu. Yutong sangat membenci para penipu, jadi dia sama sekali tidak akan menyerahkan kalung ini kepada Yusin. Malam itu, manajer menelepon untuk memberitahu Yusin bahwa penggemarnya telah bubar. Akun media terus-menerus menertawakan dan pihak perusahaan manajemen ingin mengakhiri kontrak dengannya. Perusahaan memberi Yusin 1 kesempatan, yaitu siaran langsung pada hari Rabu minggu depan yang juga merupakan hari ulang tahunnya. Jika dia tidak dapat membuktikan dirinya, perusahaan akan mengakhiri kontrak secara sepihak. Manajer berpesan kepadanya agar jangan terlalu bergantung pada kalung itu, melainkan fokus pada latihan dan berkarya. Dengan begitu barulah ia bisa bangkit kembali. Yusin tidak mendengarkan dan tetap ingin mengandalkan kalung itu untuk mendapatkan kembali suaranya. Keesokan paginya, Profesor Wang memperkenalkan Tang Yutong kepada klub musik pecinta lansia miliknya. Hari ini Yutong akan mengajar vokal di sana. Ketika ia sedang bersiap untuk bernyanyi, tiba-tiba Yusin muncul membawa buket bunga besar dan mengaku dirinya adalah kekasih Yutong. Profesor Wang pun menegur Yutong bahwa sebagai pria sejati harus berani bertanggung jawab, jangan hanya berani bermain lalu kabur. Tidak mau kalah, Yutong mengajukan sebuah permintaan, yaitu menantang Yusin untuk mendapatkan nilai sempurna dalam ujian teori musiknya. Ini benar-benar mempersulitnya, bukan? Tetapi demi mendapatkan kembali suara nyanyiannya, Yusin menyetujui tantangan itu dan semua orang sangat mendukungnya. Setelah itu, ketika Yutong pergi makan siang, Yusin juga mengikutinya dan mengganggunya, lalu memajukan bibirnya untuk meminta ciuman. Namun, Yutong tidak peduli dan langsung pergi. Ketika ia tiba di perpustakaan untuk membaca buku, Yusin terus mengikutinya dan mengganggu. Ketika ia bersepeda di taman, Yusin juga mencegatnya dan bahkan membuat spanduk yang benar-benar memalukan. Setelah itu, di perpustakaan, melihat Yutong tertidur, Yusin berniat mencuri ciuman tetapi bibirnya ditahan oleh Yutong. Menghabiskan waktu tidak mau belajar teori musik, hanya melakukan hal-hal sepele. Tetapi setelah memeluk buku sebentar, dia mengantuk dan berkata bahwa dirinya adalah penyanyi senior dan tidak perlu mempelajari hal-hal ini. Namun, ketika mendengar cemoohan langsung dari beberapa pendengar di dekat situ, Yusin baru menyadari bahwa dia hanya lelucon di internet. Yutong memakaikan headphone ke Yusin agar dia tidak mendengar gosip itu lalu mengusir orang-orang yang berbicara buruk itu. Ketika sampai di luar, Yusin berterima kasih kepada Yutong karena telah membantunya. Dia mengingatkan janji bahwa ketika dia mencapai nilai sempurna dalam ujian teori musik, dia akan mengembalikan kalung itu padanya. Dia berkata akan menepati janji, jadi dia tidak perlu khawatir. Tiba-tiba saat itu lagu Yutong dinyalakan oleh seseorang di pengeras suara, membuat kerumunan penggemar mengejarnya untuk meminta tanda tangan. Yutong menarik tangan Yusin lari dari para penggemar itu, tetapi kemudian dihadang di tengah jalan oleh seorang wanita paruh baya juru masak dan diserang dengan energi gelap. Yusin mempertaruhkan nyawanya berdiri menghalangi lalu menerima 1 pukulan tepat di kepala dan langsung pingsan. Ketika sadar, Yusin melihat dirinya berada di rumah Yutong. Efek cinta dari sihir kalung itu masih ada, jadi Yusin terus menarik Yutong, tidak membiarkannya pergi. Menariknya ke tempat tidur berniat memberinya ciuman, tiba-tiba adiknya Tete menerobos masuk, memotong alur emosi yang sangat romantis.
Ketika efek sihirnya hilang, Yusin tidak mengerti mengapa dia ada di sini dan sedang berinteraksi dengan Yutong. Dia mengingatkan tentang kesepakatan di antara mereka dan ujian akan berlangsung pada Selasa minggu depan, sehari sebelum live stream Yusin. Setelah itu, dia langsung pulang tanpa ketahuan oleh adiknya Tete. Sesampainya di rumah, Yusin mengingat apa yang dia alami bersama Yutong dan merasa berbunga-bunga. Mungkinkah ini efek samping sihir? Malam itu, saat sedang makan, Yutong bertanya tentang impian adiknya Tete untuk debut di publik. Dia menyarankan agar dia tidak menjadi bintang karena itu akan menjadi pedang bermata dua. Namun Cece tetap bertekad untuk menyelesaikan impian itu demi membuktikan kepada cinta pertamanya. Enggen Habo setelah mencoba dikecam oleh juri dan menganggap dia datang ke sana untuk menjadi bahan tertawaan. Dia berharap semua orang memberinya kesempatan tetapi semua orang menolak karena dia tidak cocok menjadi penyanyi. Ternyata itu hanyalah mimpi yang membuat Vetean takut dan terbangun. Dia menyadari bahwa dia bukan Enhabo sehingga dia pasti harus mendapatkan kembali kalungnya. Untuk bertekad, Vetean belajar teori musik. Setelah profesor bertanya pada Wutong tentang perasaan Wusin ketika mendengar dia bernyanyi, Wutong tidak ingin membicarakan hal ini tetapi profesor ingin mendorong hubungan keduanya. Dia berpikir bahwa seorang pria sejati tidak boleh serakah. Melihat dia tidak mengakui Wusin sebagai kekasihnya, dia mengira dia memperhatikan dan mengingat Xiao Qing. Di sisi lain, Xiao Qing sedang berfoto selfie untuk mengiklankan gelang. Namun ketika dia selesai mengambil foto, dia diusir oleh staf karena menggunakan pajangan dan tidak memesan makanan. Seketika, Sister Lee juga menelepon, memintanya mengiklankan alas toilet yang membuatnya kesal. Kakak itu juga mengingatkannya bahwa iklan atau live stream jualan ini tidak semudah yang dia pikirkan. Di perpustakaan, Wutong melihat foto Xiao Qing dan teringat gambaran masa lalu ketika dia mengejarnya untuk meyakinkannya mengejar musik. Meskipun Xiao Qing sangat berbakat, dia merasa tidak bisa menghasilkan uang sehingga dia ingin menjadi hot girl internet. Wutong sudah berusaha meyakinkan tetapi Xiao Qing tetap tidak mengubah keputusannya. Dia ingin menahan gadis itu agar tetap tinggal tetapi Xiao Qing tetap pergi karena dia tidak punya apa yang gadis itu inginkan. Pagi berikutnya Wutong terkejut ketika Xiao Qing mendatanginya. Xiao Qing mengatakan bahwa tindakannya saat itu sangat impulsif sehingga dia ingin kembali ke jalur musik. Ada pertanyaan yang selalu Xiao Qing sembunyikan di dalam hatinya selama ini, tetapi ketika dia bertanya, Wusin menyaksikan adegan mesra mereka berdua. Segera dia berlari dan meminta Xiao Qing mengembalikan uang kepadanya, lalu profesor juga datang. Menyaksikan muridnya ingin membayar uang kepada Xiao Qing tetapi malah membentak Wusin membuat profesor tidak bisa menahan diri dan maju untuk membelanya. Wusin tidak lagi ingin peduli pada mereka dan pergi. Dia marah, sambil berjalan dan memarahi Wutong yang tidak memperhatikan, lalu menabrak Cece yang sibuk mendengarkan musik. Melihat Wusin, Cece merasa dia sedikit familiar. Ternyata sebelumnya Xiao Qing ingin meminjam uang dari Wutong dan bukan menyatakan cinta. Cece setelah menutupi mata Wusin, juga mengenalinya dan menganggap dia adalah penipu di dunia musik dan meminta dia mengembalikan uang yang telah dia beli produknya. Hal ini membuat Wusin tidak mengerti mengapa dia dianggap penipu. Selama ini dia selalu bernyanyi dengan sangat buruk tetapi penggemar kini berubah hati dan memberinya reputasi tercela. Ketika suka, mereka melihat apapun yang dia lakukan itu baik dan indah. Begitu tidak suka lagi, mereka berbalik menjadi anti-fan tidak berbeda dengan orang jahat yang membuat dia sakit hati. Melihat itu, Cece bergegas meminta maaf, mengakui bahwa dia salah dan berjanji akan tetap menjadi penggemar Wusin di masa depan. Wusin melihat itu dan ingin dia menjanjikan satu hal. Pindah adegan, Wutong ingin tahu mengapa Xiao Qing meminjam uang dari Wusin. Xiao Qing mengatakan bahwa dulu mereka berdua adalah teman SMA dan juga meminta maaf karena baru saja mengatakan dia adalah pacarnya. Karena hanya ingin membuat Wusin kesal. Xiao Qing tahu bahwa Wutong adalah orang yang keras di luar dan lembut di dalam. Selama dia meminta bantuan, dia selalu bersedia. Wutong juga menyadari bahwa Xiao Qing sedang kesulitan, tetapi gadis itu tetap bersikeras mengatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang sebagai hot girl internet. Dia berpikir bahwa profesi itu tidak akan bertahan lama. Dia ingin Xiao Qing kembali melanjutkan studi, tetapi gadis itu sudah lama tidak bernyanyi. Karena tidak bisa meyakinkan Xiao Qing, Wutong pun pergi. Di rumah, Cece ingin membuka komputer kakaknya agar Wusin bisa belajar lebih banyak tentang musik. Tetapi karena kata sandi yang Wutong atur adalah ulang tahun orang lain, dia mengira kakaknya sudah punya pacar. Mendengar itu, Cece mengatakan bahwa kakaknya hanya punya musik dan belum pernah punya pacar. Jika ingin menjadi pacar Wutong, harus melewati tes teori musik darinya, yang membuat Wusin penasaran. Tepat pada saat ini, Wutong juga kembali sehingga Cece mencegahnya di luar agar tidak masuk ke kamar, sementara Wusin buru-buru bersembunyi.
Ketika Wutong masuk ke ruang ganti, dia juga dihalangi oleh Cece yang membuatnya kesal dan mengusirnya keluar. Melihat dia ingin mandi, Wuxin memanfaatkan kesempatan itu dan pergi. Tetapi sebelum pergi, dia ingin mengambil lembar teori musik, namun dia ketahuan oleh Wutong. Ketika ditanyai, kedua kawan itu saling menyalahkan. Wutong melihat tindakan mencuri Wuxin itu salah, jadi dia memutuskan untuk memberikan tes yang lebih sulit. Cece juga harus mengikuti tes karena masalah ini, jika tidak, dia harus berkemas dan pergi. Ketika Wutong pergi tergesa-gesa, Wuxin mengira dia akan mengantarnya pulang. Mengetahui bahwa 2 tahun lalu Wutong pernah menyukai Xiao Qing, dia ingin tahu siapa yang dia sukai saat ini, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Keesokan harinya Xiao Ting mendapat kesempatan bagus untuk bertemu dengan pemilik aset 1 miliar yuan. Berpikir ia akan mengubah hidupnya, ia mendengarkan lagu Yutong. Ketika pria itu tiba, ia mengkritiknya karena sangat berbeda di dunia nyata dengan di internet. Hal ini membuat Yutong marah, ia hanya memaki pria itu lalu pergi mencari cinta sejati dalam hidupnya. Di perpustakaan, Yuxin dan Ted sedang belajar untuk ujian mendatang. Namun, kurang dari 3 menit, Yuxin sudah tertidur. Melihat ini, Ted mengambil kesempatan untuk menggambar dengan lipstik di wajahnya. Ketika Yuxin bangun, ia masih tidak menyadari hal ini dan mengejar Yutong. Melihat wajah Yuxin, Yutong tak bisa menahan tawa namun tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan Yuxin. Yuxin bahkan tidak mendengarkan dan sibuk mengagumi Yutong. Ketika Yutong ingin membersihkan wajah Yuxin, Xiao Ting, dalam suasana hati yang penuh cinta, entah dari mana berlari mencari Yutong. Melihat itu, Yutong menjadikan Yuxin tameng. Xiao Ting kini seperti tertimpa Dewi Asmara yang mengatakan aku suka padamu sehingga Profesor Wang yang menyaksikan adegan ini juga merasa kesal. Seketika itu juga, dia datang untuk menghentikan mereka berdua. Sementara Yuxin pergi dengan marah. Meskipun ada yang menghalangi, Xiao Ting bersikeras menarik Yutong bersamanya. Yuxin dengan kesal kembali mencari Ted, barulah ia menyadari bahwa Yutong telah mengerjainya. Di jalan Yutong melihat Xiao Ting menggumamkan lirik lagu dan menyadari bahwa Xiao Ting menyukainya karena lagu itu. Yutong mengatakan bahwa cinta yang Xiao Ting berikan padanya tidaklah nyata dan meninggalkan Xiao Ting untuk mengejar Yuxin. Sekarang Xiao Ting juga tersadar, merasa sangat menyesal karena telah melewatkan 1 miliar. Saat ini Yuxin telah membawa Ted ke rumahnya. Menyaksikan Yuxin belajar dengan serius membuat Ted merasa bahwa Yuxin benar-benar mirip dengan Erbao. Hingga malam, Yuxin tertidur karena kelelahan, lalu Ted menopangnya. Ketika melihat wajah Yuxin dari dekat, Ted ketakutan dan lari, sementara Yuxin terbangun. Sekembalinya ke rumah, Ted dimarahi oleh Yutong karena pulang terlambat. Tidak hanya itu, Yutong juga menunjukkan kecemburuan saat melihat mereka berdua tinggal bersama. Keesokan paginya Yutong berinisiatif menjelaskan kepada Yuxin bahwa Xiao Ting mengakui perasaannya karena terkena sihir. Hal ini membuat Yuxin berpikir itulah alasan mengapa Yutong tidak mau mengembalikan kalungnya dan sengaja meningkatkan kesulitan ujian. Sebelum ujian, Ted masih sangat percaya diri mengatakan pada Yuxin untuk memilih jawaban berdasarkan triknya. Tapi hal yang tidak disangka Ted adalah soal ujian yang diberikan Yutong sama sekali tidak memiliki pilihan jawaban. Selama ujian, karena tidak belajar, Ted hanya melirik lembar jawaban Yuxin. Ketika ujian selesai, Ted yang tidak bisa menjawab, memohon agar kakaknya memberinya kelonggaran kali ini. Tepat pada saat ini, perusahaan menelepon dan mengatakan bahwa jadwal siaran langsung telah diubah, sehingga ia bergegas pergi. Dalam perjalanan, Yuxin mencoba meminta kepada Direktur Chen untuk menjadwal ulang karena ia belum siap. Tetapi Direktur Chen mengatakan bahwa perusahaan telah membantunya menangani banyak masalah dari para antifan. Ini adalah kesempatan terakhir Yuxin, jika gagal, ia harus angkat kaki. Sesampainya di perusahaan, Yuxin segera memulai siaran langsung. Tetapi begitu mulai, sudah banyak orang yang mencacinya sejak drama sebelumnya. Menghadapi tekanan publik dan mimpi sebelumnya membuat Yuxin tidak tahan dan pergi. Tapi begitu keluar, ia bertemu Yutong. Melihat Yuxin yang tidak percaya diri di depan publik dan mengakui bahwa ia tidak pantas menjadi penyanyi, Yutong buru-buru menghiburnya. Dia mengatakan bahwa Yuxin bisa mendapatkan nilai sempurna di ujian yang dia berikan, jadi dia yakin Yuxin bisa melakukannya. Sekarang Yutong merasa Yuxin sudah bisa mendapatkan kembali miliknya lalu menciumnya. Setelah mereka berdua saling berciuman penuh gairah, kalung itu menyala tetapi Yuxin masih tidak bisa mengambilnya kembali. Karena hal ini, Yuxin tidak bisa melanjutkan siaran langsung untuk bernyanyi sehingga manajer harus membantunya mengurus masalah sebelumnya. Melihat Yuxin sedih, Yutong menghiburnya bahwa meskipun tanpa kalung, ia tetap bisa menjadi penyanyi. Namun, untuk mencapai hari ini, Yuxin harus mengorbankan banyak hal. Ia merasa jika tidak memiliki kalung, tidak akan ada lagi yang menyukainya. Tiba-tiba Yutong melihat foto di meja yang membuatnya teringat pada kompetisi hari itu. Saat itu, ia membawakan lagu salju pertama di dunia manusia yang membuat juri mengangguk memuji, sementara Yuxin di sampingnya tenggelam dalam melodinya.
Ketika penampilannya selesai, Yusin buru-buru mengejar Yutong untuk berkenalan lalu meminta untuk berfoto dengannya. Dia mengatakan bahwa dia juga datang untuk berkompetisi tetapi dia tidak percaya diri dengan suara nyanyiannya. Saat itu Yutong juga menyemangati Yusin dan mendoakan Yusin bisa mewujudkan mimpinya. Keesokan harinya Yusin ditegur oleh Direktur Chen karena dia berhenti bernyanyi di siaran langsung kemarin. Meskipun Menier membelanya, Direktur Chen tetap ingin mengakhiri kontrak. Karena merasa dihina, Yusin dengan cepat menyetujui persyaratan itu, tetapi ketika dia bersiap untuk menandatangani, Yutong muncul. Melihat musisi jenius muncul di hadapannya membuat Direktur Chen gembira. Yutong mengatakan bahwa Yusin adalah muridnya, jadi ia maju memohon kepada Direktur Chen untuk memberinya kesempatan. Karena meragukan kemampuan Yusin, Direktur Chen berharap Yusin bisa masuk 3 besar di kompetisi menyanyi mendatang, maka ia akan memberinya kesempatan. Karena hal ini, Yutong setuju untuk bekerja sama menciptakan lagu baru untuk perusahaan mereka. Tang Yutong meminta maaf karena telah menyembunyikan identitasnya. Ia melakukan ini karena hanya ingin menciptakan musik dengan damai. Hari ini ia telah mengungkapkan identitas aslinya sebagai Lin Dongyu, jadi kau harus berusaha keras, jangan sia-siakan kepercayaanku. Tong Yusin merasa rendah diri karena hanya tersisa 3 bulan lagi menuju kompetisi penyanyi penulis lagu, tetapi Tang Yutong berpikir Yusin adalah orang yang sangat berbakat. Hanya butuh 1 minggu untuk mendapatkan nilai sempurna dalam ujian teori musik. Semua lagu yang Yusin ciptakan selama 3 tahun terakhir telah Yutong dengarkan. Sebenarnya ada 2 lagu yang sangat dikuasai Yusin. Hanya perlu meningkatkan keterampilan menyanyi agar baik. Tong Yusin penasaran mengapa Tang Yutong membantunya. Sebelum Yutong sempat menjawab, ia kepergok oleh orang tua Yusin. Ayah dan ibu sangat marah karena tidak menyangka Yusin telah membohongi mereka selama 3 tahun ini. Jika bukan karena siaran langsung kemarin, mungkin sampai sekarang mereka sekeluarga masih belum tahu apa-apa dan mengira Yusin bekerja sebagai resepsionis. Ayah dan ibu menyuruh Yusin mengemasi barang-barang untuk pulang ke rumah. Mereka menganggap suara nyanyiannya memang tidak cocok untuk menjadi penyanyi. Para netizen mencacinya, mengapa masih ingin bernyanyi padahal sudah bernyanyi dengan baik di internet. Saat ini Tang Yutong memperkenalkan bahwa dia adalah guru vokal Tong Yusin. Sekarang Yusin sudah dewasa dan memiliki pendapatnya sendiri. Apalagi ini adalah impian Yusin, jadi tidak bisa memaksanya dalam segala hal seperti itu. Ketika ayah dan ibu tahu Tang Yutong adalah dosen musik, mereka terkejut tetapi bersikeras menyuruh Yusin mengemasi barang untuk pulang ke rumah. Melihat ibu Tong Yulin terlalu marah, ayah mulai membujuk dan memanggil ibu sayangnya membuat ibu tersipu malu. Tong Yulin juga tidak tahu harus menyembunyikan wajah di mana. Tang Yutong melihat pemandangan ini dan permisi untuk pulang lebih dulu. Pindah adegan, kedua orang tua dengan marah mencari Tong Yusin karena sudah malam tetapi anak itu tidak mau pulang. Mereka melihat keduanya duduk di mobil lalu mengira mereka sedang bermesraan dan mencurigakan. Setelah turun dari mobil, barulah mereka tahu Tang Yutong sedang mengajar Yusin berlatih menyanyi. Dia dengan tulus berharap orang tua Tong Yusin dapat memberinya kesempatan untuk mengejar mimpinya karena anak itu sangat berbakat. Ibu Tong Yusin mengatakan jika Tong Yusin bisa menyanyikan lagu sangat suka kamu hingga mencapai level SSS di aplikasi dalam waktu 3 hari, maka ibu akan mengizinkan Tong Yusin melanjutkan mengejar mimpinya. Tong Yusin tidak punya pilihan selain berlatih setiap hari. Tang Yutong menunjukkan setiap kesalahan sekecil apapun, tetapi setelah berlatih selama 3 hari, menyanyi 800 kali, ia tetap hanya bisa bernyanyi hingga level S. Tong Yusin merasa ia tidak bisa menjadi penyanyi, bahkan jika aplikasi menyanyi pun tidak mengakuinya, apalagi yang bisa ia nyanyikan. Tang Yutong menyuruhnya untuk tidak menyerah tetapi Tong Yusin langsung pergi. Tong Yusin keluar mencari udara segar dan kebetulan bertemu Liang Tet. Melihat Yusin tampak sedih dan lelah, ia mengajaknya makan tetapi Tang Yutong mengatakan itu adalah makanan yang merusak suara nyanyiannya. Namun Liang Tet bilang hal terpenting dalam hidup adalah bahagia setiap hari, jadi Tong Yusin pun kembali menikmati tumpukan makanan di depannya. Tang Yutong sudah lama menunggu di rumah dan sangat tertekan melihat Tong Yusin masih belum kembali setelah pergi begitu lama. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Liang Tete membelikan barbeque untuk Tong Yusin. Dia berpikir bahkan jika Tong Yusin tidak lagi menjadi penyanyi di masa depan, dia tetaplah idola di hatinya. Dia tidak perlu menjadi sangat terkenal dan terbang tinggi, asalkan dia senang setiap hari sudah cukup. Melihat Tong Yusin kedinginan, Liang Tete pergi membelikannya teh panas. Tong Yusin tanpa sengaja melihat foto dirinya bersama Tang Yutong saat menggunakan ponsel. Dia ingat pernah mengatakan kepadanya bahwa mimpinya adalah menulis lagu yang bagus dan menjadi penyanyi. Tepat pada saat itu, seorang pria berlari membawa gitar, mengatakan bahwa dia harus ke toilet dan meminta Tong Yusin untuk menjaga gitarnya. Tong Yusin melihat gitar itu, mau tak mau dia mulai bermain.
Liang Tete kebetulan melihatnya ketika dia kembali dan mengetahui bahwa Tong Yusin adalah Tong Erbao yang selama ini dia cari. Tong Yusin tidak memenuhi syarat yang ditetapkan orang tuanya, tetapi Tong Yusin tidak setuju untuk pulang dan merasa bahwa dia harus mengejar mimpinya. Namun, orang tuanya bersikeras tidak setuju. Tepat pada saat itu, Tang Yutong datang menemui Tong Yusin membawa bunga. Dia bilang dia menyukai Tong Yusin dan bersedia bertanggung jawab atas masa depan Tong Yusin jika dia ingin bernyanyi. Jika dia tidak ingin bernyanyi, itu juga tidak masalah, asalkan orang tua Tong Yusin setuju Tong Yusin berada di sisinya. Dia akan bertanggung jawab atas kehidupan Tong Yusin di masa depan. Liang Tete juga menyiapkan bunga dan balon, datang ke pintu rumah Tong Yusin dan menyatakan cintanya kepada Tong Yusin. Semua orang duduk bersama di kamar. Ibu Tong Yusin tidak menyangka ada dua orang yang mengejar Tong Yusin pada saat yang sama. Dia juga sangat gembira dan mengatakan bahwa mereka belum pergi dan akan tinggal untuk menguji Tong Yusin. Tang Yutong bertanya pada adik Liang Tete apa yang sedang terjadi. Dia bilang Tong Yusin adalah cinta pertama yang dicari abangnya, karena dialah abangnya ingin menjadi penyanyi. Saat itu, orang tua Liang Tete telah bercerai dan ayahnya menikah lagi ingin Liang Tete menghadiri pernikahan. Tetapi Liang Tete langsung menolak dan menganggap dirinya sudah mati. Liang Tete kebetulan melihat Tong Yusin sedang bermain musik di taman. Liang Tete tertarik pada Tong Yusin dan dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Tang Yutong terus mengajari Tong Yusin bernyanyi di rumah. Dia merasa Tong Yusin masih sangat berbakat tetapi tidak dapat mengontrol napasnya dengan baik. Liang Tete membawakan secangkir teh untuk Tong Yusin dan mengatakan bahwa Tong Yusin lelah setelah bernyanyi terlalu lama dan harus istirahat dengan baik. Orang tua Tong Yusin diam-diam mengawasi dari lantai atas. Ibu Tong Yusin berpikir bahwa Liang Tete ramah dan perhatian, hal ini cukup baik. Sementara ayahnya berpikir bahwa guru Tang lebih dewasa dan dapat diandalkan, dan lebih cocok untuk Tong Yusin. Setelah berkali-kali, akhirnya Tong Yusin berhasil menyanyikan SSS. Semua orang sangat gembira. Liang Tete mengajak Tong Yusin pergi bermain besok dan mengatakan bahwa dia punya kejutan untuk Tong Yusin. Tong Yusin bertanya pada Liang Tete itu apa. Dia bilang Tong Yusin akan tahu kalau dia mau pergi. Malam itu Liang Tete mempersiapkan pernyataan cintanya untuk Tong Yusin dengan sangat hati-hati dan berlatih berulang kali. Tong Yusin datang mencari Liang Tete, tetapi Tang Yutong juga datang dan menyanyikan sebuah lagu untuknya. Seperti yang diperkirakan, Tong Yusin terpesona oleh Tang Yutong. Dia meminta Tong Yusin kembali melanjutkan pelajaran menyanyi, dan dia langsung setuju. Setelah itu, Tong Yusin menemui Liang Tete dan mengatakan bahwa kali ini dia tidak bisa membantu Liang Tete mengejar Tong Yusin karena dia juga menyukai Tong Yusin. Tong Yusin telah belajar sangat lama tetapi setelah batas waktu habis, dia sangat marah, tidak menyangka bahwa Tang Yutong ini akan menggunakan kalung itu untuk mengendalikannya. Tak disangka orang terhormat seperti itu juga bisa mempelajari kebiasaan buruk ini. Dia merasa harus segera mengambil kembali kalung itu dan tidak boleh membiarkan kalung itu terus berada di dekat Tang Yutong. Liang Tete mengatakan dia sudah banyak memikirkan hal ini. Meskipun Tang Yutong adalah satu-satunya kakak laki-lakinya, Tong Yusin juga merupakan satu-satunya cintanya. Jadi dia tidak akan melepaskannya. Tong Yusin datang mencari Tang Yutong, berharap Tang Yutong dapat mengembalikan kalung itu padanya. Tong Yusin telah memikirkan situasi ini dengan matang. Mungkin dia perlu menyanyikan lagu untuk Tang Yutong dan mencium Tang Yutong. Dengan begitu mungkin kalungnya akan kembali padanya. Namun Tang Yutong menolak, mengatakan bahwa jika dia mengembalikan kalung itu kepada Tong Yusin, dia akan mendapatkan kembali kekuatan super itu dan tidak akan bisa menciptakan musik biasa lagi, jadi dia tidak bisa mengembalikan kalung itu kepada Tong Yusin. Meskipun dia tidak memiliki kalung itu, dia tetap bisa membantunya menjadi musisi, menciptakan lagu-lagu yang memikat hati. Jika dia ingin dia mengembalikan kalungnya, setidaknya dia harus lulus kompetisi penyanyi penulis lagu dulu. Lin Xiaoqing pergi meminjam uang kemana-mana tetapi tidak berhasil dan semua orang terus mendesaknya untuk membayar kembali uang itu. Tong Yusin dicurigai menjiplak musik dan berisiko tidak diizinkan ikut kompetisi penyanyi penulis lagu lagi. Tang Yutong segera menemui Xiaoqing untuk mencari tahu tentang masalah ini. Dia tahu betul bahwa Tong Yusin bukanlah orang yang suka menjiplak karena dia lebih suka dikritik buruk dan dimarahi daripada menyalin karya orang lain. Dia ingin mendengar jawaban Lin Xiaoqing. Tang Yutong berpikir bahwa sihir lirik lagu dapat membuat Xiaoqing menjawab dengan jujur. Tak disangka, saat dia mulai bernyanyi, dia diam-diam menciumnya, yang menyebabkan kalung itu berpindah ke Lin Xiaoqing. Tepat pada saat itu, Tong Yusin berlari datang dan menariknya ke dalam mobil lalu pergi. Yusin menarik Xiaoqing keluar dari mobil dan ingin mengambil kembali kalung itu. Namun, dia bersikeras mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari seniornya. Terlebih lagi, Yutong juga mengatakan kalung ini memiliki sihir. Yusin yang tidak berdaya akhirnya
mengalah pada Xiao Qing. Dia tidak akan meminta kalung itu lagi dengan syarat dia harus mengklarifikasi kepada semua orang bahwa dia tidak menjiplak karena lagu itu memang dia yang ciptakan. Namun, Xiao Qing dengan tidak tahu malu mengatakan dia tidak bisa melakukannya lalu pergi. Yusin pernah menganggapnya sebagai sahabat terbaik, tetapi Xiao Qing selalu mementingkan dirinya sendiri seperti 3 tahun lalu. Saat itu, karena suaranya tidak ada yang istimewa, Yusin tidak terpilih, dan mereka hanya setuju Xiao Qing berkompetisi sendirian. Saat itu, dia bilang keduanya adalah satu tim, apalagi lirik lagunya juga diciptakan oleh Yusin, jadi dia tidak akan melakukannya. Namun, setelah itu Xiao Qing diam-diam mengambil lagu Yusin untuk berkompetisi dan memenangkan juara pertama. Melihat Yusin didorong jatuh, dia juga mengabaikannya seolah tidak mengenalnya. Yusin berlari ke taman dengan sedih, duduk dan menangis sendirian, lalu seorang baceha datang dan bertanya mengapa dia tidak mengungkapnya. Yusin tahu bahwa suaranya tidak istimewa dan penampilannya juga tidak mendukung, jadi meskipun dia menjelaskan pun tidak ada artinya. Namun, baceha merasa lagu yang dia tulis sangat bagus, jadi dia memberikan kalung yang telah menemaninya mewujudkan mimpinya kepada Yusin. Selama dia benar-benar mencintai musik dan terus bernyanyi, dia pasti akan disukai semua orang. Yusin melihat kalung itu dan ketika dia mendongak, baceha itu sudah tidak ada. Saat ini, Tong Yusin bersama Tete pergi ke tempat karaoke untuk menghilangkan stres lalu mabuk berat. Mulutnya tak henti-hentinya bergumam menanyakan pada Yutong kenapa tidak menyukainya. Pada saat yang sama, Kang Yutong mendatangi gudang untuk mencari karya-karya Yusin yang dulu. Akhirnya, dia menemukan bagian Khatulistiwa dan Kutub Selatan yang diakui Lin Xiao Qing sebagai miliknya. Saat ini, dia sedang menggunakan kekuatan kalung untuk memikat XPTRN. Keduanya pergi piknik di luar, dan pada saat ini Tong Yusin secara tidak sengaja melewatinya. Melihat Tong Yusin mengganggu suasana hatinya yang sedang memuncak, XPTRN mengusir Tong Yusin pergi dan mengatakan dia sudah menyewa seluruh tempat itu. Tepat pada saat itu TT muncul, XPTRN langsung memanggilnya Tuan Muda dan menanyakan kabar ketua. DT bilang pada paman kalau paman ingin tahu. Pergi saja tanya sendiri, tetapi sekarang paman telah membuatnya tidak senang, jadi Dete merasa tidak enak badan sama sekali. Utan adalah penyanyi wanita yang dikaguminya dan juga teman spesialnya. Dete memborong seluruh area perkemahan sehingga paman buru-buru mengemasi barangnya dan menarik Xiao Tian keluar dari sana. Begitu kembali, efek kalung itu habis, jadi dia menyanyikan beberapa kalimat lagi. Tepat pada saat itu, Wutong datang, Xiao Tian terkejut melihat keduanya saling kenal. Ketua Chen bilang dia adalah musisi kelas Aling Yu, yang membuat Xiao Tian terkejut. Sebelumnya karena dia tidak pernah bilang, Xiao Tian mengira Wutong hanyalah mahasiswa miskin yang berjuang keras. Sekarang pria itu sudah tahu wanita itu adalah pencuri lagu Wusin dan bukan seseorang berhati murni dan bertalenta luar biasa seperti yang dia pikirkan. Xiaolu memberinya waktu sehari untuk mengungkap seluruh kebenaran dan meminta maaf pada Wusin. Lesi mencoba menggunakan kekuatan kalungnya, lalu mengetahui itu tidak mempan padanya. Xiaolu bilang Lesi mulai sekarang jangan menyanyikan lagu itu lagi karena dia tidak pantas. Jika dia tetap melanjutkan kesalahannya, dia sendiri yang akan mengungkapnya. Di sisi lain, Wusin masih tidak percaya Huan-Huan sekaya itu. Dia membuat acara musik khusus untuk wanita itu dan menceritakan bahwa 3 tahun lalu wanita itulah yang menanam benih hasrat bermusik padanya. Setelah itu Huan-Huan menampilkan lagu yang sudah lama ia ciptakan khusus untuk Wusin. Setelah selesai bernyanyi, dia memasang gigi palsu dan berkata bahwa dia adalah si gigi besar. Walaupun wanita itu Wusin atau Erbao dia akan tetap menyukainya. Akan tetapi, Wusin meminta maaf pada Huan-Huan karena dia tidak bisa berkencan dengannya. Meskipun setiap kali bersama Huan-Huan dia merasa sangat senang, perasaan itu bukan getaran cinta. Dia maju mendekat ke arahnya dan berkata tidak perlu minta maaf karena dia tahu menyukai seseorang adalah berani maju ke depan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, jadi dia tidak akan pernah menyesal. Karena itu, siapapun yang mendampingi Wusin, dia akan selamanya menjadi penggemarnya. Tepat saat itu ada yang menelepon memberi kabar bahwa Lesi sudah mengunggah berita sampai lagu yang diciptakan bersamanya dulu, jadi Wusin tidak lagi dianggap menjiplak. Wusin menelepon Lesi menanyakan mengapa dia tiba-tiba berbuat baik begitu, lalu baru tahu itu karena dipaksa oleh Xiaolu. Dia membuka akun pribadi pria itu, lalu melihat video pria itu minta maaf karena telah melakukan kesalahan yang membuat marah seseorang yang amat sangat penting. Wusin mengira pria itu berniat menyatakan cinta pada Lesi, tetapi setelah itu baru menyadari orang itu adalah dirinya. Xiaolu muncul di belakangnya dan menyatakan perasaannya.
dia sudah menyukai wanita itu sejak lama. Entah kapan, bisa jadi saat pertama bertemu. Wuxin menyalahkannya karena terlambat bicara, membuat Xiaolu mengira dia sudah menerima Huan. Tetapi ketika mendengar wanita itu berkata membuatku sedih berapa lama baru kamu bicara, dia pun lega. Melihat mereka berdua akhirnya bersama, orang tua wanita itu diam-diam senang, dan Huan juga diam-diam memberkati wanita itu. Huan memanggil mereka berdua keluar membuat Wuxin terkejut. Semua orang makan dan minum bersama dengan gembira dan memiliki acara perkemahan yang sangat indah. Orang jahat membuat Xiaolu naik pita memaksanya turun. Tepat saat itu, bel teleponnya berbunyi. Di sisi lain, Lexi masih terus menggunakan kalung itu untuk mengontrol Menier Li. Saat paman itu sedang buang air membersihkan mulutnya yang bau, wanita itu menemukan sebuah cincin di saku bajunya. Berpikir dirinya akan segera dilamar, Lexi menyimpannya kembali di tempat semula. Tepat saat itu telepon berdering, Dr. Fang yang menelepon. Lexi bilang dia sebentar lagi punya uang dan beberapa hari lagi akan melunasi sisa biaya operasi. Tetapi dokter itu memberitahu kabar baik bahwa sudah ada yang melunasi untuk ibunya. Lexi mengajak Wuxin bertemu lalu menyalahkannya karena ikut campur urusan orang dan mencampuri urusannya. Dia bilang dirinya sebentar lagi akan menikah dengan Zhendefu dan saat itu akan berlimpah uang, tidak butuh kebaikan hatinya. Sebelumnya Wuxin tidak tahu ibunya dirawat di rumah sakit. Untungnya ada seorang teman lama yang memergokinya. Dia bertanya pada Lexi apa yang sebenarnya telah terjadi. Tahun itu, wanita itu sudah berlari kemana-mana dan mencari teman ibunya. Akan tetapi, meskipun wanita itu memakai banyak emas di tangannya, dia tetap bilang tidak punya uang. Lagi pula, dokter juga bilang ibunya terluka di kepala. Belum tentu siuman, entah akan menghabiskan berapa banyak uang. Lexi terus memohon dan berjanji akan mengembalikannya. Tetapi wanita itu mengambil beberapa koin melemparkannya ke wajahnya lalu membentak agar mulai sekarang jangan mengganggunya lagi. Sejak saat itu, wanita itu bersumpah dirinya harus mencari banyak uang agar tidak perlu mengemis pada siapapun. Tepat saat itu, orang dari acara memanggil menanyakan tentang keputusannya. Meskipun tahu keduanya sangat akrab, jika bisa meraih juara, hadiahnya akan mencapai 100.000 yuan. Demi menyelamatkan ibu, Lexi setuju untuk berpartisipasi menjadi orang egois yang haus kemuliaan, di mata hanya ada uang. Wuxin bertanya pada Lexi apakah dia yakin ingin menikahi Zhendefu karena perasaan pria itu padanya benar-benar palsu. Bahkan sihir pun bisa suatu hari kehilangan keampuhannya. Dan pada saat itu, yang akan dia terima akan jauh lebih besar kehilangannya. Wuxin menasihati wanita itu agar jangan sampai kalung itu menghancurkan hidupnya. Tepat saat itu Zhendefu datang ingin melamar Lexi. Wanita itu mengulurkan tangan menerima cincinnya. Tetapi setelah itu ragu-ragu lalu menolaknya. Begitu keluar, Lexi menarik Wuxin lalu mengembalikan kalung itu padanya. Menganggap hutang di antara mereka sudah lunas. Berpindah adegan ke hari perlombaan, Wuxin khawatir jika tidak masuk 3 besar, kontraknya dengan perusahaan akan dibatalkan. Namun, jika dia menggunakan kalung itu curang dan Xiaolu pasti tidak akan senang. Di bawah, ayahnya menyemangati putrinya untuk naik, sedangkan ibunya malah tidak ingin dia meraih juara agar kembali mewarisi toko kelontong keluarga. Melihatnya cemas, pria itu melangkah mendekat menghibur wanita itu agar mengurangi ketegangan. Selama ini Xiaolu melihatnya sudah berbuat sangat baik, tekniknya juga jauh lebih maju. Dia percaya bahwa putri kecilnya pasti akan berhasil, dan mengecup kening Wuxin sambil berkata bahwa wanita itu adalah satu-satunya murid Lu Tianxing. Wuxin menyanyikan sepotong musik lalu maju mencium pria itu untuk melepas kalung itu dan tidak menggunakan kekuatan super lagi. Sudah tiba acara penampilan, dia melangkah naik ke panggung di tengah perbincangan orang-orang. Mereka bilang wanita itu adalah Wuxin yang sangat buruk bernyanyi, yang sudah menghilang beberapa bulan akhirnya muncul. Beberapa lagu wanita itu sampai sekarang masih mereka pasang sebagai musik alarm. Huan yang mendengar perkataan ini menjadi tidak senang. Sudah waktunya dia menunjukkan pada mereka kemampuan bertarung ketua penggemar Erbao. Wuxin teringat kata-kata penyemangat Xiaolu lalu mulai bernyanyi. Seluruh anggota klub penggemar kini bergoyang mengikuti setiap lirik lagunya. Sedangkan di luar, warga net juga menyimak dengan saksama tanpa melepaskan satu detik pun. Mengakhiri lagu adalah tepuk tangan juri bersama para penggemar, dan hasilnya wanita itu meraih juara ketiga dalam kompetisi kali ini. Pembawa acara mengundang orang misterius naik untuk menyerahkan hadiah, dan itu adalah Xiaolu. Wuxin sedih karena hanya mendapat juara ketiga, tetapi pria itu tidak peduli hal itu lalu maju menciumnya di hadapan semua orang. Semua orang merasa mereka adalah pasangan serasi. Huan berbalik karena tidak mau melihat kemesraan itu. Akhirnya, kalung itu kehilangan keampuhannya lalu jatuh sendiri dan film berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika merasa bagus, berikan aku 1 like dan 1 subscribe agar tidak ketinggalan review-review film bagus lainnya ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.